Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di podcast para konsumen atau consumer behavior. Nah, di pertemuan kali ini, podcast kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu latar belakang konsumen yang kemarin kita sampaikan di podcast sebelumnya. Ada beberapa latar belakang, yaitu masuk ke aneka-regaman konsumen itu. Salah satunya adalah motivasi. Ya. Beberapa permasalahan yang menjadi dasar bahwa konsumen ini perlu diperhatikan, terutama adalah motivasinya adalah kita lihat ada beberapa ini ya. Seorang konsumen lebih suka satu produk yang lain, suka bermain TikTok, YouTuber dan lain-lain seperti sekarang kita lihat ya. Banyak mahasiswa yang bercita-cita jadi YouTuber, bukan jadi dokter, jadi insinyur dan sebagainya, jadi ekonom, tapi jadi YouTuber. Konsumen Solo senang pergi ke luas atau mall daripada ke pasar tradisional. Beberapa pertanyaan ini mengusik kita, apa sih yang sebenarnya menggerakkan konsumen ya, menggerakkan konsumen melakukan tindakan tertentu dalam pembelian ya. Sesuatu yang menggerakkan atau mendorong ini disebut sebagai motivasi ya. Jadi motivasi dikatakan sebagai proses timbulnya dorongan sehingga konsumen tergerak untuk membeli suatu produk. Ini memang berasal dari kata bahasa Latin ya, kata Latin mover yang artinya menggerakkan ya. Nah, bagaimana kemudian di dalam materi kita nanti akan membahas mengenai motivasi-motivasi apa yang sebenarnya mendorong konsumen untuk melakukan pembelian sehingga mereka memilih ini dibandingkan yang lain, mereka menyukai ini dibandingkan yang lain gitu ya. Ya, faktornya apa saja karena memang berbeda-beda. Ada beberapa teori motivasi yang kita lihat nanti, yaitu yang pertama adalah teori motivasi Maslow. Kita lihat di sini ada 5 hierarki. Ya, Anda tahu ya, sudah paham mengenai teori ini. Ada psikologis, safety, rasa aman, sosial, kebutuhan akan sosial, esteem, kenyamanan, kebutuhan akan rasa aman, dan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, dari hierarki ini sudah terlihat ya beberapa perbedaan. Hanya kemudian nanti bentuknya apa, produknya apa, nanti kita akan lebih bahas di dalam pertemuan yang akan kita bahas di perkuliahan ya. Itu yang pertama ya. Jadi mohon nanti bekal ini untuk teori motivasi ini kan ini pernah saya sampaikan di saat pengantar ilmu ekonomi mikro, kemudian di materi SDM juga pernah di materi ya, mungkin dosen-dosen lain pun juga sudah menyampaikan mengenai teori ini. Tetapi ini nanti kita tentu saja latar belakangnya dari teori ini kemudian kita kaitkan dengan kira-kira produk apa yang kemudian jadi incaran, jadi sasaran berdasarkan masing-masing kebutuhan. Teori yang kedua adalah teori McClellan. McClellan mengatakan ada tiga kebutuhan, yaitu N, H, N, Af, N, Po ya, kebutuhan akan pencapaian, kebutuhan akan afiliasi, dan kebutuhan akan kekuasaan. Nah, namanya teori satu dengan teori yang lain itu mungkin ada sedikit bersinggungan, tapi juga akan ada perbedaannya. Jadi ada sisi lain yang dilihat di McClellan ini. McClellan bahwa tiap individu itu punya 3 kebutuhan, sementara Maslow dia menggambarkan dia punya 5 jenjang. Bahkan jenjangnya dari Maslow itu membuat hierarki ya, dari piramida dari lantai bawah yang paling dasar sampai dengan puncak gitu ya. Itu juga ada maknanya ya. Nah, kebutuhan akan pencapaian, kebutuhan akan afiliasi, kebutuhan kekuasaan juga bisa jadi bahwa ini akan mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas termasuk
melakukan keputusan pembelian tertentu. Ya, nanti contohnya banyak lah, misalnya kalau kenapa ikut seminar, kenapa ikut kuliah lagi. Nah, bisa jadi bagian dari sini. Atau kenapa kemudian dia beli apa ya fashion, hal-hal yang melekat di tubuh, ada jam tangan dan sebagainya yang model terkini. Nah, terkini itu bisa jadi kebutuhan akan afiliasi. Ini yang bersama dengan kebutuhan sosial. Nah, rincinya nanti kita akan bahas lebih banyak di perkuliahan itu saja. Oke, materi dimotivasi di podcast kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.